Halo semua, balik lagi bareng gue VRAV dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 22 ya dari kelanjutan Battle Through Devon ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang bertemu dengan Qian Sui dari alam Dongsheng Jie. Saat ini Xiaoyan mengeluarkan 4 juta fondasi sumber gas miliknya dan 4 juta fondasi sumber gasnya itu lalu menyebar. Saat menyaksikan sumber gas Xiaoyan yang menyebar dan jumlahnya hanya 4 juta saja, semua orang pun tertawa. Jika hanya itu yang kamu punya, kamu mungkin tidak akan bisa bertahan dengan tekanan sekuat aku, ucap dari Qian Sui. Aura kuat dari Qian Sui ini benar-benar membuat orang-orang di sekitarnya merasa sesak napas. Dan orang-orang ini segera mundur menjauh. Qian Sui terus menatap ke arah Xiaoyan yang berdiri di hadapannya. Di bawah kekuatan tekanan sumber gas Qian Sui, sosok Xiaoyan jelas-jelas seperti tenggelam di dalamnya. Dan Qian Sui pun lalu tersenyum melihatnya. Cepat berikan batu giok itu, ucap dari Qian Sui. Aura yang kuat pun segera menyapu ke sekelilingnya dan menyelimuti Xiaoyan. Kemudian sosok Qian Sui dengan cepat mendekat. Dan pada saat ini Xiaoyan yang sedang ditekan oleh kekuatan Qian Sui tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meremas jari-jarinya. Lalu nyala api, kekuatan jiwa, sumber gas dan kekuatan kolam Liu Yu serta lengan dewa peledak digabungkan dan 5 kekuatan ini terjalin bersama-sama di tinju Xiaoyan. Tinju pembunuh, ucap dari Xiaoyan. Buar, kekuatan yang kuat dan tidak tertandingi tiba-tiba meledak di hadapan kepalan tangan Xiaoyan. Melihat itu tentu saja Qian Sui terkejut. Baru kemudian dia mengerti bahwa Xiaoyan sepertinya tidak terpengaruh oleh kekuatan tekanan darinya. Kemudian sumber gas Qian Sui pun berubah menjadi sebuah tangan yang sangat besar dan bertabrakan dengan tinju milik Xiaoyan. Dededuk, buar, serangan keduanya bertabrakan dan suara keras pun meletus. Tetapi saat kedua serangan itu masih bertabrakan, sosok Xiaoyan langsung melesat sambil menarik pedang besarnya. Dia muncul di belakang Qian Sui. Dengan kecepatan yang sangat cepat, Xiaoyan segera menebaskan pedangnya. Denting! Qian Sui pun menahan serangan Xiaoyan itu dengan menggunakan pedang berwarna biru es. Tanding dung, buar, suara tabrakan pedang pun terus-menerus bergema. Sepertinya kamu menyembunyikan kekuatanmu, ucap dari Qian Sui. Dia menatap Xiaoyan dengan ekspresi yang suram. Pada saat ini, Xiaoyan hanya memiliki 4 juta fondasi sumber gas saja, tetapi tiba-tiba melonjak menjadi hampir mencapai 30 juta. Ketika sumber gas Xiaoyan ini meningkat, tidak mungkin lagi bagi Qian Sui untuk membunuh Xiaoyan ini dengan satu pukulan atau satu serangan saja. Terlebih lagi, serangan berulang-ulang kali Xiaoyan dengan kekuatan tempur yang sangat luar biasa ini bisa membuat Qian Sui merasa takut. Dia tidak tahu lagi bagaimana caranya Xiaoyan bisa melakukan itu. Saat ini, Qian Sui pun tidak berani meremehkan Xiaoyan lagi. Dia tiba-tiba menjadi lebih kuat lagi, ucap dari Guo yang melihat pertempuran Qian Sui dan juga Xiaoyan. Lalu Guo dan juga Zhu Zui memandang ke arah Xiaoyan yang sedang melawan Qian Sui di udara. Dan mereka hanya bisa menghela nafas saja. Pertempuran sengit antara kedua belah pihak ini membuat ekspresi banyak orang di sekitarnya menjadi lebih serius lagi. Bahkan Zhou Tian pun juga terkejut dengan kekuatan tempur yang ditampilkan oleh Xiaoyan pada saat ini. Mereka merasa bahwa mereka sangat meremehkan Xiaoyan. 30 juta bintang King Hai atau fondasi sumber gasnya. Apakah orang ini benar-benar memiliki teknik rahasia yang seperti itu? Ucap dari Aoki Kyuki. Di alam rahasia, klon leluhur iblis immortal lah yang menghancurkannya. Jadi Aoki Kyuki tidak pernah tahu akan hal itu. Tentu saja yang paling dikhawatirkan oleh Aoki Kyuki dan juga Guo bukanlah hal itu saja, melainkan sosok yang lebih kuat tanpa fluktuasi sumber gas yang saat itu belum muncul juga. Karena meskipun sosok itu belum muncul, itu tidak berarti bahwa sosok itu tidak ada. Karena
Saat mereka menyaksikan pertempuran sengit di udara antara Aokiyuki dan juga Guao sangatlah khawatir sekarang. Pada saat ini, Guao menoleh kepada Zhao Tian. "Tuan, saat itu Qixin pergi ke istana yang jatuh dari langit bersamaku dan dia dibunuh oleh orang itu. Dia juga mengambil jiwa Qixin dan memasukkannya ke dalam sebuah labu," ucap dari Guao. "Aku sudah tahu dan percaya dengan apa yang kamu katakan. Lalu apa masalahnya? Apakah kamu berpikir bahwa Qian Sui tidak bisa menyelesaikan orang itu sendirian?" Tanya dari Zhao Tian. "Sebaliknya, Anda juga harus ikut membantu Qian Sui menyerang orang itu bersama-sama agar pertarungan ini cepat berakhir," ucap dari Guao. "Hah, kekuatan tempur Qian Sui ini tidak bisa diragukan lagi. Lawannya saat ini hanya seseorang fighting god bintang 5 saja. Paling dia hanya sedang menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya secara tiba-tiba. Aku rasa itu tidak akan bertahan lama," ucap dari Zhao Tian. Guao ingin berbicara lagi, tetapi Zhao Tian malah berhenti berbicara dan dia sudah mengabaikan Guao. Selain itu, Qian Sui memiliki kepribadian yang arogan. "Jika aku bertindak gegabah, aku khawatir itu akan membuatnya tidak senang. Jadi aku tidak perlu melakukan saranmu itu," ucap dari Zhao Tian. Mendengar itu, Guao pun hanya bisa terdiam saja. Tang ting tung, buar. Xiaoyan terus menyerang dengan menggunakan pedangnya. Begitu pula dengan Qian Sui. "Kekuatanmu memang hebat, tetapi itu masih tidak cukup untuk bisa mengalahkanku," ucap dari Qian Sui. Xiaoyan pun tersenyum saat mendengar itu. "Penampilanmu memang cantik dan menawan, tetapi sayangnya mulutmu itu sangatlah kasar. Dengan mulut seperti itu, aku rasa kamu akan sulit mendapatkan pasangan," ucap dari saya. "Sebentar lagi, aku akan merobek mulutmu itu," jawab dari Qian Sui. Tidak lama kemudian, pedang biru Qian Sui pun mengendung ke udara dan lengan itu pun bergetar. Tiba-tiba bayangan pedang biru yang berjumlah puluhan ribu pun muncul di langit. "Hujan pedang Artemis," ucap dari Qian Sui. Puluhan ribu pedang itu melesat ke arah Xiaoyan dan menutupi Xiaoyan tanpa memberikan jalan keluar sedikit pun. Trik ini digunakan supaya Xiaoyan tidak bisa melarikan diri. Xiaoyan pun lalu mengangkat kepalanya dan menyaksikan hujan pedang biru yang sudah membanjiri langit. "Oh, ternyata kekuatan es ya. Kamu benar-benar bernasib buruk kali ini," ucap dari Xiaoyan. Kemudian, nyala api yang agung pun terus meletus dari tubuh Xiaoyan dan di sekitarnya pun langsung berubah menjadi lautan api. Suhu yang tadinya menurun tajam karena es, ini bisa naik dengan cepat karena api Xiaoyan. Sumber gas yang agung milik Xiaoyan ini berubah menjadi nyala api yang tidak berujung. Untuk menghadapi hujan es seperti ini, Xiaoyan segera meluapkan nyala apinya. Lautan api pun lalu membumbung dengan sangat gila. Dan warna lautan api milik Xiaoyan ini bukanlah warna merah seperti biasanya, tetapi api itu hitam yang mengerikan. Namun Qian Sui pun berpikir bahwa hujan pedang es ini tidak mungkin bisa dipatahkan hanya dengan api seperti itu saja. Qian Sui merasa bahwa hujan pedang ini akan langsung menembus api-api milik Xiaoyan itu. Tetapi pada saat hujan pedangnya menyentuh api hitam milik Xiaoyan, dia benar-benar langsung terkejut. Hujan pedang es milik Qian Sui pun langsung menguap menjadi nyala api milik Xiaoyan. Ketika semua orang melihat adegan itu, mereka semua pun berteriak. Dan saat ini nyala api hitam itu menyebar ke sekelilingnya. Qian Sui pun segera menampilkan tekniknya yang lainnya. "Zin Zin, Qian Bing, Xiao," teriak dari Qian Sui. Segel tangan Qian Sui pun lalu berubah. Kemudian ada sebuah cermin es setinggi ratusan kaki yang muncul di langit. Ada kepalan telapak tangan yang besar, seperti naga yang langsung menerobos cermin terbang. Sosoknya besar dan tubuhnya tertutup rapat oleh sebuah armor. Ini telapak tangan atau naga atau cakar naga yang muncul, gua nggak tahu ya. "Aku juga memiliki skill bertarung seperti itu," jawab dari Xiaoyan. "Ribuan naga petir ilusi," teriak dari Xiaoyan. Sumber gas yang agung pun lalu melonjak. Naga petir yang besar berukuran ratusan meter pun muncul dan melayang di atas seluruh aula itu. Kekuatannya meletus dan momentum yang sangat kuat dan menakjubkan pun terlihat. Kemudian naga petir itu bergegas menuju naga es milik Qian Sui. Qian Sui melihat naga petir yang ditampilkan oleh Xiaoyan.
Pada saat ini, dia mulai meragukan identitas Xiaoyan. Lagi pula, tidak mungkin petarung biasa memiliki skill bertarung yang begitu kuat seperti ini. Xiaoyan tidak hanya memiliki api hitam saja yang mengerikan di tubuhnya, tetapi dia juga memiliki kekuatan petir yang begitu kuat. Buar! Dua naga itu pun bertarung di udara. Kemudian, Xiaoyan pun menggerakkan tubuhnya lagi dan mendekati Qiansui. Sementara itu, Qiansui segera mengangkat tangannya dan berniat untuk menggunakan skill bertarung yang lainnya. Namun pada saat ini, sebuah cakram cahaya beredar dari mata Xiaoyan dan cahaya putih pun lalu melintas. Kemudian semua orang menjadi tidak bisa bergerak setelah melihat cahaya putih itu. Hal yang sama berlaku kepada Zhao Tian. Tetapi karena kekuatan Xiaoyan masih berada di tahap Fighting God bintang 5, jadi kendali Yao Bing atas Qiansui hanya bertahan selama beberapa detik saja. Tetapi hanya dengan beberapa detik saja, tinju Xiaoyan pun sudah muncul di depan Qiansui. Dan Qiansui tidak punya waktu untuk melarikan diri. Tinju pembunuh, ucap dari Xiaoyan. Buar! Pukulan itu langsung mengenai kepala Qiansui. Sosok Qiansui pun melesat langsung ke belakang dan menghantam lantai aula itu dengan sangat keras. Padahal lantai itu sangatlah keras. Bahkan dengan kekuatan yang begitu besar sekalipun, lantai itu tidak akan hancur sedikit pun. Sosok Qiansui terpental beberapa kali di lantai aula itu. Xiaoyan tidak berhenti menyerangnya. Dia tahu bahwa kekuatan Qiansui ini sangatlah kuat dan dia pasti memiliki suatu benda yang bisa menyelamatkannya. Meskipun pukulan ini sangat kuat, pukulan ini belum benar-benar bisa mengalahkan Qiansui. Xiaoyan segera melangkah maju dan sumber gas yang agung pun menyembur keluar lagi dari tubuhnya. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, teriak dari Xiaoyan. Xiaoyan terus mengambil langkah-langkahnya tanpa ragu-ragu. Di atas aula, bayangan kaki raksasa sudah muncul dan melesat jatuh ke tanah. Kekuatan ini mengalir dengan deras ke arah Qiansui yang masih terbaring di lantai. Dan sebagian besar orang-orang di aula itu telah keluar dari sana karena ketakutan. Lei Ji pun tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat melihat cara bertarung Xiaoyan yang membuatnya frustasi. Rasanya, aku benar-benar ingin memukul wanita itu, ucap dari Lei Ji. Apakah memukul wanita adalah hobimu? Tanya dari Wu Zhen. Ya, sepertinya begitu. Begitu juga dengan memukul lelaki, ucap dari Lei Ji. Kalau begitu, berarti hobimu adalah memukul. Mendengar itu pun Wu Zhen pun lalu menelan ludahnya. Setelah langkah keempat, bayangan kaki raksasa itu jatuh dan ada sebuah gulungan es terbentuk di atas Qiansui. Tetapi itu tidak cukup kuat untuk menahan bayangan kaki raksasa milik Xiaoyan. Buar! Sosok Qiansui pun terpental lagi dan dia menyemburkan seteguk darah. Dadanya terlihat cekung, lengannya juga patah. Qiansui benar-benar terlihat sangat menyedihkan, padahal sayang sekali dia adalah seorang wanita yang cantik. Dia menatap ke arah Xiaoyan dengan sangat mengerikan. Jika dia dikalahkan dalam pertarungan ini di depan banyak orang, meskipun dia tidak mati, dia akan terluka parah dan tidak dapat pulih dalam waktu yang singkat. Dan juga harga dirinya pasti akan hancur. Selama Xiaoyan terus melakukan serangan, Qiansui mungkin bisa saja terbunuh. Xiaoyan berdiri di udara sambil tersenyum. Saat ini auranya pun kembali ke Fighting God bintang 5 lagi. Sebagai orang yang kuat, kamu benar-benar terlihat sangat menyedihkan, ucap dari Xiaoyan. Qiansui saat ini sudah benar-benar terpojokan. Hasil itu tentu saja di luar ekspektasi semua orang di seluruh aula ini. Alasan mengapa Qiansui bisa dikalahkan tentu saja adalah karena dia masih meremehkan Xiaoyan. Dan Xiaoyan pun lalu menggunakan kontrol waktu yang singkat dari Yao Bing ini untuk secara langsung membuat Qiansui tidak berdaya. Dan serangan yang terus-menerus dari Xiaoyan ini juga sangatlah menyulitkan Qiansui. Meskipun teknik Xiaoyan ini mungkin tidak dapat sepenuhnya membunuh Qiansui, Qiansui tidak bisa lolos dari luka-luka yang fatal. Sekarang seluruh tubuhmu telah cacat dan kegagalanmu ini sudah berada di depan matamu, ucap dari Xiaoyan. Setelah berbicara seperti itu, Xiaoyan tidak berniat untuk melepaskan Qiansui begitu saja, dan dia sekali lagi melesat. Api dan petir pun lalu terjalin di pedang Bang Huang Quanzhou miliknya. Qiansui berusaha untuk bangun dan ada suara angin yang melesat di atas kepalanya. Saat ini dia tidak punya cara untuk melarikan diri.
Jadi dia hanya bisa mengangkat lengannya saja untuk menahan serangan pedang Xiaoyan ini. Setreping! Lengan Qian Sui pun langsung putus. Kemudian Xiaoyan lalu menendang dada Qian Sui dengan sangat keras. Aduh sayang, jangan dada dong. Qian Sui pun lalu menjerit dan menyemburkan darah lagi. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Aoki Kyuki. Sebelumnya aku sudah bilang kepadamu bahwa aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tetapi kamu malah melepaskan atau menyia-nyiakan kesempatan yang aku berikan itu, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan sekali lagi mengangkat pedang Bang Huang Quanzong miliknya. Jika pedang ini menebas ke arah Qian Sui sekali lagi, maka tubuh Qian Sui pasti akan hancur. Tuan, tunggu sebentar. Aku rasa Anda tidak perlu melakukan itu. Qian Sui telah kalah dalam pertempuran ini. Mengapa harus sampai repot-repot membunuhnya? Ucap dari Zhao Tian yang tiba-tiba mencoba untuk membujuk Xiaoyan. Namun, Xiaoyan mengabaikan ucapan itu. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya dan menebaskan pedangnya ke arah Qian Sui. Zhao Tian tidak menyangka bahwa Xiaoyan ini akan mengabaikannya. Kemudian ada cahaya hitam yang melintas dari tangan Zhao Tian dan menyapu ke arah pedang Bang Huang Quanzong milik Xiaoyan. Denting! Tebasan Bang Huang Quanzong milik Xiaoyan pun tertahan oleh cahaya hitam itu. Xiaoyan pun lalu mengkerutkan dahinya. Dan dia secara perlahan mengangkat kepalanya untuk menatap Zhao Tian. Tuan, aku benar-benar meminta maaf telah mengganggumu. Anda pasti pernah mendengar tentang alam Dongseng dan alam Tianhe. Aku ini berasal dari alam Tianhe. Jika Anda bersikeras membunuhnya, alam Tianhe juga pasti akan menjadi musuhmu sekarang. Dan jika dua alam ini membantu untuk memburumu, Anda pasti tidak akan bisa keluar dari Nanling Point hidup-hidup, ucap dari Zhao Tian. Alam Tianhe dan juga alam Dongseng. Hah, apa itu? Jawab dari Xiaoyan. Saat ini, Zhao Tian lalu menatap ke arah Xiaoyan dengan sangat tegas dan ada niat membunuh yang memancar dari matanya. Tuan, pasti sudah tahu tentang kekuatan dua alam ini. Qian Su sudah kalah dan Anda sudah memenuhi syarat untuk masuk ke tempat sisa-sisa petarung immortal ini. Tadi Anda tidak perlu untuk membunuhnya, ucap dari Zhao Tian. Karena dia sudah aku kalahkan, jadi aku tidak perlu membunuhnya. Memangnya ada pertarungan seperti itu? Tanya dari Xiaoyan. Meskipun Anda memang kuat, setelah bertarung dengan Qian Sui, aku yakin pada saat ini sumber gas di tubuhmu akan sangat sulit untuk diisi ulang untuk sementara waktu. Jika Anda ingin bertarung denganku sekarang, itu akan menjadi keputusan yang bodoh, ucap dari Zhao Tian. Kamu dari alam Tianhe. Aku memang pernah mendengar nama alam itu, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan berangsur-angsur lalu menegakkan tubuhnya. Dan Xiaoyan pun sudah tidak terfokus lagi kepada Qian Sui. Karena saat ini tatapannya terus tertuju kepada Zhao Tian. Ada seseorang dari alam Tianhe yang telah aku bunuh. Dan itu pasti bawahanmu bukan? Ucap dari Xiaoyan. Guo dan juga Zuzue pun terkejut karena mereka tidak menyangka Xiaoyan akan mengakuinya sendiri. Dan mereka berpikir bahwa Zhao Tian tidak akan mungkin membiarkan Xiaoyan ini pergi setelah mendengar kata-kata itu. Dan itu pasti akan membuat Xiaoyan kerepotan. Ekspresi Zhao Tian pun menjadi terlihat sangat suram. Sebenarnya dia tidak perlu terlalu percaya dengan apa yang dikatakan oleh Guo. Tetapi ternyata ucapan Guo ini benar. Mana mungkin dia akan membiarkan orang luar menghina alam Tianhe. Jika dia tidak bergerak, maka Zhao Tian akan kehilangan mukanya sebagai pemimpin tim alam Tianhe. Setelah itu, Zhao Tian pun lalu berkata, jika memang seperti itu, sepertinya aku harus membalas apa yang telah kamu lakukan kepada tim alam Tianhe sebelumnya, ucap dari Zhao Tian. Meskipun Zhao Tian ini sudah tahu keadaan Xiaoyan saat ini, Zhao Tian tidak akan sembrono seperti Qian Sui. Dan dia akan melakukan yang terbaik untuk melawan Xiaoyan kali ini. Dan pada saat yang bersama, beberapa tim juga sudah kembali ke aula itu. Beberapa sosok juga telah memandang ke arah Xiaoyan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan bertarung dengan Zhao Tian? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.